Yogyakarta, kota budaya sekaligus rumah bagi ratusan ribu pekerja. Di sini banyak pekerja menggantungkan hidupnya. Namun, bagaimana kehidupan para pencari nafkah di kawasan urban dan periurban? Apakah mereka memiliki kesempatan kerja yang sama? Dalam video ini, kita akan berbagi cerita dari mereka yang menjalaninya langsung, dari sektor formal hingga non-formal, dari jalanan hingga ladang. Kami telah mewawancarai 3 orang narasumber, seorang petugas keamanan yang telah bekerja 15 tahun di kota, seorang kusir delman yang sudah 43 tahun menarik penumpangnya di Malioboro, meski tinggalnya di pinggiran kota, dan seorang petani yang mengelola lahan 600 meter persegi di kawasan pinggiran kota. Bekerja di kota memang menjanjikan lebih banyak peluang, namun tidak semua berjalan dengan mudah. Profesi satuan pengamanan persaingannya cukup ketat, Mas. Persaingannya cukup ketat. Petugas keamanan menyampaikan bahwa persaingan kerja cukup ketat, dan saat ada demo, ia harus siaga penuh sebagai pengaman. Sementara itu, Kursir Deman mengaku tiap hari ia harus ke Malioboro untuk mencari nafkah. Kalau saya tiap-tiap hari harus kerja gini, jadi gimana ya? Carinya nafkah kalau andong-andongan di Malioboro. Kalau ya di kampung ya nggak ada tuh, Mas. Orang mau naik andong, mau nggak ada. Kan kalau di Malioboro kan ada orang keliling, orang luar dari kota, orang luar dari daerah, ingin naik andong keliling-keliling untuk apa ya, ngibur anak-anaknya, biar anaknya seneng ya. Ini orang tua aja banyak suka yang naik andong. Kota menjadi pusat ekonomi yang menghidupi banyak warga pinggiran yang harus ke pusat kota setiap harinya. Sementara itu, di pinggiran kota, lapangan kerja bergantung pada ketersediaan lahan dan sumber daya. Ya itu, kita memang lahannya cuma ya cuman sekitar 600 meteran. Kita cuman prihatin karena apa? Karena kadang-kadang di desa pertanian itu kadang-kadang sulit untuk mencari pupuk dan juga irigasi itu kurang lancar. Kalau di desa itu yang punya sawah mungkin lebar atau ya bisa bertani dengan lancar, tapi yang tidak punya sawah cuman kita buruh yang mungkin mengerjakan sawahnya orang lain. Ini berarti akses kerja di pinggiran kota sangat bergantung pada kepemilikan lahan dan ketersediaan bantuan produksi. Semua narasumber sepakat, peluang kerja di kota lebih banyak dan lebih terbuka. Namun, juga disertai persaingan dan resiko yang lebih tinggi. Sedangkan, di pinggiran kota kehidupan lebih tenang, tapi banyak bergantung pada musim dan sumber daya alam. Kalau di kota itu ya Mas, mungkin ya kita melihatnya orang desa itu melihat orang-orang kota itu kan enak hidupnya. Mungkin kodanya nanti mungkin ada PT, ada perusahaan yang membutuhkan tenaga, tapi kalau di desa itu kita seorang petani dan buruh itu kadang-kadang melihat situasi, kadang-kadang baru panen ini kita baru bisa mempunyai gabah atau pari. Tapi kalau tidak ya kita kadang-kadang nganggur. Apa harapan Bapak sendiri untuk pemerintah terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja atau seperti bantuan Pak terutama di profesi Bapak saat ini? Ya kalau menurut saya ya pemerintah itu harus memperhatikan masyarakat kecil itu aja udah cukup. Yang penting apa yang dijalankan sesuai dengan aturan saja, monggo. Yang penting pemerintah itu memperhatikan masyarakat. Nah itu yang saya minta, itu aja harus diperhatikan itu. Soalnya orang kecil itu ya kalau susah ya susah, kalau yang enak ya enak. Soalnya kalau saya seperti saya, kalau nggak kerja gini ya nggak makan tuh, nggak ada yang ngasih uang. Tuh. Kita orang kecil Mas, orang desa maunya itu subsidi rabuk terutama itu ya bisa lancar gitu, bisa lancar untuk mencukupi kebutuhan rabuk di sawah. Walaupun sawahnya kita kecil, masyarakat itu banyak yang mengeluh karena mungkin rabuknya kadang-kadang telat untuk penyetoran dari pemerintah. Kesempatan kerja itu tergantung perusahaannya ya Mas, tapi harapan kami itu apa ya, contohnya kayak hapuskan outsourcing itu aja. Mungkin itu hapuskan outsourcing itu mungkin lebih bisa apa, kita itu untuk keluarga gitu. Kalau outsourcing kan tahu sendiri lah Mas, masih ikut PT. Jadi itu aja harapan kami.
Mereka semua berharap agar pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil, mulai dari ketersediaan pupuk bagi petani hingga penghapusan sistem outsourcing agar warga bisa bekerja dengan layak. Di balik setiap pekerjaan ada perjuangan, dan di balik setiap perjuangan ada harapan. Baik di kota maupun di pinggiran kota, yang diinginkan para pekerja adalah satu hal, kesempatan yang adil dan kehidupan yang layak. Mari kita bersama-sama mendorong pemerataan kesempatan kerja, agar semua orang, dimanapun mereka tinggal, bisa bekerja dan hidup dengan bermartabat.